Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Liah Syaina Saleh akan memaparkan kompetitor cash flow analysis PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka itu sendiri merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman dari Indonesia yang dikenal sebagai produsen mie instan nomor 1 di Indonesia, yaitu Indomie. Selain mie instan, Indofood juga menjual berbagai produk seperti tepung, makanan ringan, minuman, bumbu masak, dan lain-lain. Indofood sebagai produsen mie instan nomor 1 di Indonesia tentunya membutuhkan gandum sebagai bahan baku mereka. Namun sayangnya, ketegangan politik antara Ukraina dan Rusia ini berdampak negatif terhadap komoditas gandum. Apalagi Indofood merupakan importir gandum terbesar dari Indonesia, yaitu sebanyak 4,78 juta ton gandum pada tahun 2017. Selain itu, Ukraina juga tercatat merupakan negara pemasok gandum terbesar bagi Indonesia, dan berdasarkan BPS, pada tahun 2020 volume impor gandum dari Ukraina mencapai 2,96 juta ton. Konflik ini dapat berpengaruh pada operating cost dan juga sustainability dari Indofood itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan analisis, salah satunya adalah analisis kompetitor cash flow. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Dari tahun ke tahun, sumber pemasukan terbesar Indofood adalah dari kas dari pelanggan. Untuk tahun 2021 sendiri itu mencapai angka 98 triliun. Dan penerimaan kas dari pelanggan ini selalu meningkat tiap tahunnya. Kas neto dari aktivitas operasi juga meningkat tiap tahun, dan pada tahun ini mencapai angka 14 triliun rupiah. Untuk arus kas dari aktivitas operasi ini terdapat peningkatan yang signifikan pada pembayaran kas kepada pemasok. Dari yang semula 40 triliun pada tahun 2020 menjadi 50 triliun pada tahun 2021. Ini selisihnya hampir 10 triliun rupiah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konflik Ukraina dan juga Rusia yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan Mayora ini sendiri adalah kompetitor Indofood sekaligus produsen mie gelas dan juga berbagai snack makanan yang menggunakan gandum juga salah satunya untuk bahan baku mereka. Akan tetapi Mayora ini sendiri tidak terlalu terpengaruh di bagian pembayaran untuk pemasok, hanya meningkat sekitar 5 triliun. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Dapat dilihat bahwa Indofood melakukan banyak sekali aktivitas investasi, mulai dari penjualan aset, akuisisi, dan juga joint venture. Untuk cash neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Indofood, trennya selalu naik dan turun, dan juga terdapat peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 37 triliun rupiah. Hal ini karena Indofood mengakuisisi perusahaan Pine Hill, yaitu perusahaan mie instan atau produksi mie instan di Arab Saudi. Jika dibandingkan dengan Mayora ini aktivitas investasinya tidak sekompleks Indofood. Aktivitas mereka itu cenderung sama setiap tahunnya. Untuk aktivitas pendanaan Indofood ini banyak berkaitan dengan utang bank. Untuk utang bank jangka pendeknya sendiri, angkanya cukup stabil, sekitar 20 hingga 30 triliun rupiah. Sementara untuk utang jangka panjangnya, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, yaitu mencapai 30 triliun rupiah yang sebelumnya hanya sekitar 2 triliun rupiah. Hal ini karena pada tahun 2020, Indofood menggunakan utang bank sebagai pendanaan utama mereka untuk aktivitas usahanya. Namun meskipun demikian, pada tahun 2021, mereka berhasil membayar utang bank jangka panjang sebesar 35 triliun rupiah. Sama seperti Indofood, pada tahun ini Mayora juga memiliki utang bank jangka panjang yang meningkat cukup signifikan. Untuk arus kas Indofood ini, tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dari 8 triliun rupiah menjadi 13 triliun, 17 triliun, dan pada tahun 2021 mencapai 29 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan performa keuangan Indofood yang sudah baik, meskipun terdapat hambatan seperti masalah suplai gandum. Untuk Mayora sendiri cenderung lebih stabil, tetapi trennya jika kita bandingkan dengan Indofood itu, Mayora lebih menurun trennya. Selanjutnya, mari kita lihat
rasio keuangan PT Indofood dari sisi operasional, mengingat Indofood memiliki masalah terkait dengan supply-nya. Net profit margin Indofood terbilang cukup, tidak buruk namun juga tidak luar biasa. Indofood masih bisa meningkatkan net profit marginnya. Selanjutnya untuk gross profit margin, Indofood juga terbilang cukup rendah. Namun meskipun cukup rendah, dengan adanya masalah harga gandum, Indofood tetap dapat meningkatkan gross profit marginnya dibanding dengan tahun 2019 dan juga tahun 2018. Selanjutnya return on equity Indofood juga cenderung rendah karena kurang dari 15%. Indofood masih harus meningkatkan ROI-nya. Sedangkan jika dibandingkan dengan Mayora, Indofood memiliki rasio keuangan yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa dari angkanya, Mayora cenderung lebih rendah. Selanjutnya mengingat Indofood sempat menggunakan utang bank sebagai sumber pendanaan utama mereka, maka dari itu mari kita lihat rasio keuangan dari sisi liabilitas atau dari sisi utang. Gearing ratio yang dimiliki oleh Indofood dapat dikatakan sudah cukup baik karena berada di rentang 25% hingga 50%, meskipun pada tahun 2019 sempat berada di angka 17%. Debt ratio yang dimiliki oleh Indofood juga sudah dikatakan normal di angka 50%, yang artinya perusahaan atau Indofood memiliki utang yang tidak beresiko. Dari angka ini dapat dilihat bahwa Indofood mampu mengelola utangnya dan juga mampu membayar utangnya dengan baik. Jika dibandingkan dengan Mayora, Indofood juga memiliki rasio keuangan yang lebih baik. Gearing Mayora terbilang cukup tinggi dan debt ratio mereka lebih rendah dibandingkan dengan Indofood. Dari pemaparan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari segi keuangan, Indofood memang telah memiliki performa yang cukup baik. Masalahnya adalah apakah Indofood mampu mempertahankan performanya dan juga dapat sustain atau bertahan dengan kondisi politik dan ekonomi yang ada, atau bahkan tidak terduga. Selain itu, bagaimana caranya Indofood dapat menekan biaya supply dengan kondisi ekonomi dan politik tersebut? Maka dari itu berikut beberapa rekomendasi saya untuk Indofood. Yang pertama, mencari supplier gandum baru dan mengurangi impor gandum dari Ukraina. Hal ini karena konflik antara Ukraina dan Rusia masih belum stabil, sehingga kemungkinan harga gandum yang tidak stabil juga semakin tinggi. Maka dari itu diharapkan Indofood dapat mencari alternatif lain untuk suplai gandumnya. Selanjutnya, memperkuat ekspansi ke luar negeri. Ekspansi dapat dilakukan berupa ekspor maupun aktivitas operasi itu sendiri, termasuk juga dengan produksi gandum sendiri di luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan diferensiasi produk. Cara untuk meningkatkan profit margin adalah dengan mengurangi biaya produksi atau menaikkan harga produk. Jika harga produksi atau harga suplai gandum susah untuk ditekan, maka opsi lainnya adalah meningkatkan harga produk. Namun, dibandingkan dengan meningkatkan harga Indomie yang sudah ada, lebih baik Indofood membuat produk baru, seperti misalnya mie pedas Korea atau mie pedas lainnya. Karena meskipun sudah termasuk red ocean karena banyaknya produsen yang memproduksi mie pedas Korea, namun sebagai market leader, Indofood akan lebih mudah untuk mendapatkan pasar. Dari sini Indofood dapat mematok harga yang lebih tinggi, mengingat harga pasaran juga lebih tinggi, dan juga untuk menutupi kekurangan dari penjualan produk lain, keuntungan dari produk lain. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.